Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad khairil bariyat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal hili wal aqad, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa alayka bil qasdi wa luzumil wasdi min kulli amr wa khudh min al a'mal ma tutiqul mudawamata alayh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Wa qala alaihi salam khudu minal a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di malam hari ini Allah berikan kepada kita nikmat bisa beriktikaf di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kaula panjenengan sehat wal afiat, yang kita juga berharap semoga dengan kita mensyukuri nikmat di malam hari ini Allah terus tambah nikmat-nikmatnya untuk kaula panjenengan sedaya, sehingga kita terus diberikan kesehatan, panjang umur dalam ketaatan, dan diakhiri kelak hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mengambil nasihat daripada kitab Risalatul Muawanah karya Imam Haddad, beliau mengatakan wa alaika bil qasdi wa luzumil wasdi min kulli amr. Dan hendaknya kamu, kata Imam Haddad, memiliki tujuan dalam kehidupan dunia ini. Jadi ada target. Kata Imam Haddad, kalau jadi hamba itu harus punya target. Nah, targetnya apa? Sebagaimana tujuan kaula panjenengan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dari ayat ini dapat kita pahami bahwasannya tujuan hidupnya manusia itu adalah ibadah. Dari ibadah tersebut, apa yang kita cari? Hanya satu yang kita cari, ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Selain ridhanya Allah, maka hendaknya kita hindari. Karena yang paling kita harapkan agar kita bisa selamat di dunia hingga nanti di akhirat, ya hanya ridhanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka hendaknya seorang hamba itu, kata Imam Haddad, memiliki sebuah tujuan.
waluzumil wasti min kulli amr, dan di saat dia melakukan tujuannya maka hendaknya dia melazimi sesuatu yang sedang, ambil sesuatu itu yang sedang. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad bahwasannya paling baiknya perkara itu yang sedang, tidak terlalu kurang juga tidak terlalu banyak, karena itu yang paling mudah untuk diistiqomahi. Dalam arti di saat kaulah panjenengan sudah menyadari Bapak Ibu, tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ibadah yang harus kaulah panjenengan lakukan itu yang paling dicintai oleh Allah, yang paling istiqomah. Ibadah yang istiqomah. Nah, bagaimana kita bisa istiqomah dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan? Maka lakukan ibadah yang semampunya kita, sebagaimana yang Nabi katakan dalam hadisnya, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Paling baiknya amal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling istiqamah walaupun sedikit. Jadi yang Allah sukai justru dari kita itu Bapak Ibu, amal yang istiqamah, ngaji yang istiqamah walaupun mungkin seminggu sekali, baca Al-Quran yang istiqamah walaupun mungkin seandainya satu hari cuma 3, 5 ayat atau 10 ayat. Bukan malah sebaliknya, ada di antara kita itu yang kalau dapat hidayah mulai semangat untuk ibadah, terlalu menggebu-gebu ibadahnya. Jadi kita ibadah yang banyak, sekali kepingin baca Al-Quran langsung sekali baca 10 juz, sekalinya mau tahajud langsung 100 rakaat misalnya. Maka amalan yang semacam ini tidak akan panjang umurnya. Kenapa? Karena setan itu di dalam menipu hamba-hambanya Allah bukan hanya membisikkan seseorang untuk beramal buruk, tapi terkadang setan itu membisikkan seseorang untuk beramal baik supaya meninggalkan amal baik yang lainnya. Di saat kaulah panjenengan semangat memulai tahajud, baru pertama kali tahajud langsung puluhan rakaat, maka keesokan harinya setan akan berbisik kepada kita. Setan akan katakan, ibadahmu, tahajudmu yang tadi malam itu sudah cukup, jadi nggak usah kau tambah lagi. Di saat kaulah panjenengan sudah membaca Al-Quran dalam sehari misal 5 juz, kemudian keesokan harinya setan akan bisikkan kepada kita, ngaji Quranmu yang kemarin sudah cukup, sehingga hari ini nggak perlu kau ngaji lagi. Jadi kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimat yang hak tapi tujuannya adalah kebatilan. Itu yang bisa dipakai oleh setan itu, seakan-akan kalimatnya itu benar tapi tujuannya adalah kebatilan, supaya kita meninggalkan daripada ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi menegaskan ahabbul a'mal ilallah, itu paling baiknya amal kepada Allah itu adalah yang paling istiqamah walaupun sedikit. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah juga bersabda, khudu minal a'mal ma tutiqun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah dari amal-amal ibadah itu dari apa yang kau mampu. Kalau kamu mampunya tahajud 2 rakaat, ya sudah kerjakan 2 rakaat, yang penting istiqamah. Kalau kamu mau sedekah hanya di hari Jumat dengan nominal yang terbatas, misal 10.000, nggak apa-apa, lakukan semampumu, yang penting kamu istiqamah. Jangan sedekah
sekali sedekah 1 juta tapi seumur hidup cuma sekali. Itu Allah nggak suka. Allah lebih senang orang yang istiqamah di dalam melakukan amalnya walaupun itu sedikit. Jadi kata Nabi, khudhu minal amal ma tutikun. Ambil daripada amalmu itu apa yang kau mampu. Fa innallaha, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan dengan hambanya sampai hamba itu bosan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya bosan dengan Allah itu apa? Bosan ketika dia sedang berduaan dengan Allah. Tahajud 2 rakaat tapi istiqomah itu kan menunjukkan kita selalu kepingin berduaan dengan Allah. Tapi ada kalanya orang tahajud, sekali tahajud langsung puluhan rakaat. Pertama kali witir langsung 11 rakaat. Akhirnya hari ketiga keempat dia bosan dengan tahajudnya. Maka kan sama dengan dia bosan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu juga Allah pun bosan dengan kita. Allah ninggalkan kita. Jadi Allah itu kepingin melihat kita itu istiqamah dalam beribadah. Wa min sya'ni syaitan la'anahu Allah an yuzayyina lil murid fi mabda'i iradatihi al-istiktsara min at-ta'at. Dan termasuk kebiasaan setan, ini tadi seperti yang kita sampaikan, termasuk kebiasaan setan itu. La'anahullah, yang terlaknat, an yuzayyina lil murid, setan itu kebiasaannya menghiasi seseorang yang ingin mencari ridha Allah itu fi mabda'i iradatihi, di permulaan dia ingin mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang setan lakukan? Setan bisiki kita al-istighfar, untuk memperbanyak amal. Ini mumpung nih, mumpung. Nah, mumpung kamu bangun tahajud sengakeh tahajudnya. Mumpung kamu sedekah yang banyak sedekahnya, tapi seumur hidup cuma sekali. Minat ta'ati wal ifrat fiha, dari ketaatan-ketaatan yang kaulah panjenengan lakukan dan berlebihan di dalam melakukannya. Jadi Islam sendiri tidak mengajarkan, jadi Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan kepada kaulah panjenengan untuk berlebihan, melebihi dari batas kemampuan. Sebagai contoh para hadirin, ada seorang sahabat yang berpisah dengan Nabi, mau pergi. Sebelum dia pergi, dia pamitan kepada Nabi kita Muhammad. Namanya sahabat Al-Bahili, yang dikenal dengan nama Al-Bahili. Ketika pamitan kepada Nabi, Al-Bahili itu punya badan besar, kekar badannya. Kemudian berpisah dengan Nabi lama, beberapa bulan. Setelah itu kembali ke Madinah Al-Munawwarah, datang ke kota Madinah, beliau datang sowan kepada Nabi. Dan di saat itu ada nampak wajah yang heran dari wajahnya Nabi kita Muhammad ketika melihat Al-Bahili ini. Nah, kemudian Al-Bahili itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau lupa denganku? Anal Bahili, aku ini adalah sahabatmu yang bernama Al-Bahili." Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Wahai Al-Bahili, apa yang kau lakukan? Dahulu waktu kamu pamit meninggalkan Madinah, kamu punya badan itu besar. Sekarang kenapa kamu kurus sekali, wahai Al-Bahili?" Nah, kemudian Al-Bahili menjawab, "Selama aku berpisah denganmu, wahai Rasul, aku isi waktuku dengan berpuasa. Tiap hari aku berpuasa, wahai Rasulullah." Jadi saking rindunya sama Nabi niku sampai diisi dengan berpuasa terus. Kemudian Nabi menegur dan berkata kepada Al-Bahili, "Kalau kamu mau berpuasa, wahai Al-Bahili, jangan siksa tubuhmu. Boleh kau berpuasa, tapi jangan siksa tubuh. Berpuasalah sebulan 3 kali." Kata Nabi. Ada puasa sunnah namanya Ayyamul Bid, pertengahan bulan Hijriah, bukan bulan Masehi. Karena kalau sudah ada hitungan syariat itu yang dipakai pasti Hijriah.
Di pertengahan bulan 13, 14, 15 itu disebut dengan ayyamul bid. 14, 15, 16 disebut dengan ayyamul bid. Kemudian para hadirin, Al-Bahili mengatakan, ya Rasulullah, kalau cuma ayyamul bid, kalau cuma 3 bulan, sebulan 3 kali, saya masih kuat wahai Rasul. Tambahlah, kalau begitu seminggu 2 kali, Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Kalau seminggu 2 kali ya Rasul, saya masih kuat, tambah lagi wahai Rasul. Kemudian Nabi katakan, sum ashurul hurum watruk. Berpuasalah di bulan-bulan haram, tinggalkan. Puasa tinggalkan, puasa tinggalkan. Maksudnya Nabi apa? Berpuasalah di bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan haram, yaitu ada 4, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, termasuk bulan saat ini kita berada di dalamnya. Kalau bulan Dzulhijjah terpotong 4 hari, 1 hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Itu nggak boleh puasa, haram. Selain itu disunahkan untuk berpuasa. Kalau kamu kepingin puasa lebih, wahai Al-Bahili, berpuasalah di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Berpuasalah tinggalkan, kata Nabi Muhammad. Puasalah tinggalkan, maksudnya apa? Berpuasalah kamu. Kalau kamu ingin meninggalkan dia, meninggalkan puasanya nggak apa-apa. Yang artinya itu puasa sunnah, bukan puasa wajib. Jadi puasa di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu puasa sunnah. Boleh kita lakukan sepenuhnya, juga boleh kita tinggalkan. Kemudian dari kisah ini para hadirin bisa kita ambil pelajaran bahwasannya apa yang dikatakan oleh Allah itu benar adanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu enggak akan memaksa hambanya melebihi daripada batas kemampuannya. Wa gharaduhu min dzalika, dan tujuan setan membisikkan agar kita melakukan ibadah di permulaan itu dengan banyak adalah an yaruddahu ala akibihi bitarki fi'lil khairi asla. Tujuannya agar kita meninggalkan amal itu. Karena wataknya manusia itu gampang bosan. Jadi sadar nggak sadar, setiap manusia itu punya watak mudah bosan. Contoh niki, lek kaula panjenengan para hadirin punya motor baru, pripun coba? Motor itu sih, wah baru berumur sehari 2 hari, tiap hari dilapi, gitu kan? Dilap, seminggu sekali dicuci. Coba kalau motornya sudah umur setahun, kadang berbulan-bulan nggak dicuci. Kita punya HP-nya masih baru, begitu selesai pakai dilap, pakai lagi dilap lagi. Nanti dilihat, dicek ada lecetnya enggak, terus seperti itu. Kenapa? Karena masih baru. Coba kalau sudah lama, HP-nya jatuh pun enggak peduli dia gitu. Dia ambil, masukkan kantong, enggak pakai dicek, enggak pakai dilapi. Kenapa? Karena sudah lama. Itu termasuk watak bosannya manusia. Dalam hal ibadah nggih ngoten. Yang paling repot itu para hadirin bukan di permulaannya. Yang paling repot itu mempertahankan ibadah di pertengahannya. Itu paling repot. Kalau di permulaan semangat, panjenengan kok pertama kali hadir majelis, yakin jenengan semangat hadirnya. Tapi kalau sudah hadir majelisnya ke 10 kali, mulai meremehkan itu. Nanti datangnya pas wayai ceramah biasanya yang awal-awal datang pertama kali, akhirnya datangnya pertengahan, waktunya ceramah. Lama kelamaan akhirnya apa, males, nggak hadir sama sekali. Nah, itu tujuan setan itu. Dalam perjuangan nggih ngoten. Kita diajak berjuang di masjid. Masjidnya baru jadi, semangat yang berjuang. Begitu masjidnya sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, mulai merotol, hilang satu persatu, nggak semangat lagi berjuang. Itu yang memang menjadi targetnya setan itu. Yang menjadi targetnya setan yaitu tujuannya agar kita bosan. Kalau sudah bosan, wataknya manusia itu pasti akan meninggalkan.
meninggalkan apa yang dia bosan. Nah, oleh karena Imam Haddad mengingatkan bahwasanya kebiasaan setan itu adalah justru membisikkan kepada kaula panjenengan di awal ibadah untuk memperbanyak ibadah itu sendiri. Bukan malah kita dibisiki ketika awal ibadah kok setan bisiki, ojo akeh-akeh, enggak, malah sebaliknya. Setan malah bisiki kita, ayo mumpung bangun tahajud sing akeh tahajute, mumpung ngaji Quran sing akeh ngajine, mumpung napa? Mumpung puasa sunnah sing akeh puasane, tapi enggak istiqomah. Makanya kalau ngelihat orang yang istiqomah itu, setan tuh pegel. Setan itu marah. Kenapa? Karena Nabi sudah jelaskan. Di dalam hadis yang Nabi katakan, mata syakhsu ala ma'asha alaih. Manusia itu mati menurut kebiasaannya. Manusia itu mati menurut kebiasaannya. Kalau kebiasaannya baik, matinya baik. Kebiasaannya enggak baik, ya matinya enggak baik. Atau kebiasaannya melakukan hal yang di dalam syariat itu tidak dilarang, jadi tidak diharamkan, tapi juga enggak manfaat. Nah, misalnya tiap hari kerjaannya nongkrong aja, nongkrong tanpa menggunjing, nongkrong tanpa mencaci maki, tanpa membicarakan hal-hal yang maksiat. Boleh nggak nongkrong? Ya boleh-boleh aja sebenarnya. Itu sesuatu yang mubah, asal tidak mengganggu, tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu syariat. Maka sama, kebiasaan apapun yang kita kerjakan, itulah nanti Allah akan cabut kita dalam keadaan tersebut. Jadi orang yang kebiasaannya senang ngaji, ya akan dicabut dalam keadaan dia ngaji. Kebiasaannya sholat akan dicabut dalam keadaan dia sholat. Jika kebiasaannya berbuat kemaksiatan, jadi dicabut naudzubillah dalam keadaan dia maksiat. Nah, maka yang dikatakan kebiasaan itu kan istiqomah. Jadi setan khawatir kalau ada orang istiqomah ngaji, khawatir nanti matinya pas dalam keadaan ngaji. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, man ja'ahul maut, siapa orang yang didatangi oleh kematian, wa huwa yatlubul ilma, dalam keadaan dia sedang mencari ilmu, maka Allah akan jadikan antara derajat dia dengan derajatnya para nabi itu hanya terpaut 1 derajat saja. Yang artinya orang yang mati di majlis, orang yang wafatnya ketika belajar ilmu, ketika baca ilmu, ngaji kitab, para hadirin, matinya husnul khatimah. Nah, setan nggak mau. Setan nggak mau lihat manusia itu mati husnul khatimah. Kenapa? Karena orang yang matinya husnul khatimah itu ya tempatnya surga. Sedangkan setan kepingin semua umatnya Nabi ini masuk neraka. Itu yang pertama. Jadi yang paling dibenci oleh setan adalah ketika seorang itu istiqomah dalam beribadah, karena setan khawatir orang itu akan dicabut nyawanya dalam keadaan beribadah tersebut. Kemudian yang kedua, karena tadi pembahasannya setan itu takut kalau ada orang yang mati husnul khatimah, maka berarti setan itu pun juga tidak suka ketika lihat kaula panjenengan berdoa meminta husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan kalau ada orang kok minta husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu akan berkata, qasama dhahri, remuk tulang punggungku. Jadi kata setan itu kalau ada orang kok minta sama Allah, baik dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, yang intinya minta husnul khatimah, atau mungkin dengan doa yang sering kita dengar dan kita baca di dalam ratib, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Itu setan itu langsung remuk, punggungnya itu langsung hancur rasanya, kesakitan setan itu. Kenapa? Karena setan nggak mau lihat kita husnul khatimah.
Setan akan berpikir, lawang saya ini mulai dia lahir, mulai manusia ini lahir di muka bumi ini, di dunia ini, saya sudah ganggu dia, saya sudah celakakan dia agar dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari surganya Allah. Lah kok ternyata dia minta husnul khatimah, kalau sampai Allah kabulkan doanya, maka usahaku selama ini sia-sia. Jadi ibarat apa kata itu, setan itu cekek. Dari kesal-kesal kok malih husnul khatimah mati nih. Nggak mau setan lihat kita husnul khatimah. Nah, makanya dua cara tadi para hadirin untuk meraih husnul khatimah. Yang pertama adalah kita istiqamah melakukan sebuah ibadah. Istiqamah melakukan sebuah ibadah. Jangan tinggalkan ibadah yang sudah Anda istiqamahi. Terutama para hadirin, jangan sampai kita itu masuk dalam perangkap setan. Yang setan itu terkadang ngiming-ngimingi kita dengan ibadah yang baru supaya kita meninggalkan ibadah yang lama. Sebagai contoh, panjenengan biasa membaca Al-Quran, tiap hari habis subuh baca Al-Quran. Kemudian panjenengan hadir majelis, di situ para ulama yang menyampaikan nasihat menjelaskan bahwasannya ada manfaat berzikir. Bacalah ini, bacalah itu. Muncul tuh keinginan dalam hati untuk mengamalkan zikir itu. Nah, maka setan di situ memanfaatkan momen tersebut. Setan memanfaatkan keadaan itu. Setan bisikkan kepada kita, wis mulai sesuk subuh awakmu ojo ngaji Quran. Wirid sing wau diajarne kali kiai ini lho, amalne. Wirid yang tadi itu amalkan. Ngaji Quran ini kapan-kapan naik. Hati-hati, itu tipu daya setan itu. Supaya kita gak istiqamah ngaji Qurannya. Oleh karenanya boleh kita menambah ibadah dengan syarat kita tidak meninggalkan ibadah yang sudah kita istiqamahi. Karena kalau sampai kita tinggalkan, maka terputus, sudah kita gak dianggap istiqamah lagi. Yaitu yang menjadikan setan senang. Jangan sampai kita tertipu. Boleh nambah ibadah. Jadi kalau sudah Anda istiqamah di waktu subuh membaca Al-Quran, maka kok Anda ingin menambah membaca zikir, boleh Anda tambah setelah Anda baca Al-Quran. Atau Anda cari waktu yang lainnya. Anda cari waktu yang lainnya yang tidak mengganggu Anda baca Al-Quran. Jadi itu yang paling aman. Bukan malah menghilangkan satu ibadah yang sudah kita istiqamahi, ganti dengan ibadah yang baru. Jadi para hadirin, hati-hati dengan tipu daya setan. Setan itu tidak hanya ngajak orang untuk maksiat, tapi kadang setan juga ngajak kita untuk ibadah. Tapi tujuannya, disebutkan tadi, tujuannya anjaruddahu, untuk mengembalikan kita di dalam keadaan semula, yaitu tidak punya ibadah sama sekali yang diistiqamahi. Au fa'alahu ala ghairil wajhi alladhi yanbaghi, atau setan itu tidak ingin kita meninggalkan ibadah tersebut yang sudah kita istiqomahi tadi, tapi setan kepingin di saat kita melakukannya kita nggak baik melakukannya, kita tidak dalam keadaan yang sempurna dalam melakukannya. Sebagai contoh nih, panjenengan habis subuh biasa baca Al-Quran, ambillah 1 juz Al-Quran dalam waktu setengah jam misalnya, dan itu waktu yang sudah mepet dengan panjenengan berangkat kerja. Setengah jam itu hanya cukup untuk panjenengan ngaji 1 juz. Setelah ngaji 1 juz, panjenengan akan persiapan untuk berangkat kerja. Berarti panjenengan punya waktu ngaji Quran hanya setengah jam. Kemudian setan bisikkan ke kita, kamu kemarin ngaji, Ustadz mau ngajari kamu untuk baca wirid ini, wirid itu, baca zikir ini, baca zikir itu, kenapa nggak kamu mau amalkan? Amalkan zikirnya. Karena kita nggak mau meninggalkan Al-Qur'annya, akhirnya apa yang terjadi? Demi untuk mengamalkan wirid tadi, kita baca Al-Qur'annya buru-buru akhirnya. Yang biasanya kita baca Al-Qur'an dalam jangka waktu setengah jam 1 juz, ini 1 juz kita baca 15 menit misalnya. Dan itu ngebut, nggak perhatian dengan makhrajnya, yang biasanya kadang ada sesi di mana kita merenungi ayat yang kita baca, gara-gara kita terburu-buru ingin baca wirid yang setelah ngaji Quran ini,
Akhirnya kita nggak merenung ayatnya. Jadi nggak ninggalkan, tapi berkurang kualitasnya. Itu juga tujuan setan. Nah, mana lebih baik? Yang lebih baik yang ngaji dengan kita nikmati, itu lebih baik. Mau nambah wirid, cari waktu yang lainnya, atau enggak tambah. Kalau ngaji kita satu juz setengah jam, berarti tambah waktunya. Dengan wiridnya 15 menit, berarti kita ngaji plus baca wirid 45 menit. Jangan ngurangi jatahnya ngajinya. Nah, ini disebutkan di sini oleh Imam Haddad. Wala yubalil la'inu bi ayyihi madahah. Dan setan itu enggak peduli apa yang akan terjadi di saat kita beribadah, dari tidak khusyuk atau bahkan kita mungkin meninggalkannya, itu enggak peduli setan, malah senang setan itu. Summa innal aurat takunu fil aksar, dan sungguhnya wirid-wirid itu yang paling banyak pahalanya adalah pertama sholat sunnah. Jadi sholat itu termasuk wiritan. Jadi wiritan bukan namung megang tasbih zikiran mawon. Sholat itu wiritan, karena tujuan semua ibadah ini kan zikrullah, mengingat Allah. Zikir itu kan artinya mengingat. Tujuan kita berzikir itu kan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk yang paling besar pahalanya sholat sunnah. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran atau belajar ilmu agama, zikran wa fikran. Membaca Al-Qurannya, membaca ilmu agama itu diingat dan juga direnungi, bukan hanya sekedar baca. Itu pahalanya paling gede, para hadirin. Jadi sholat sunnah, belajar ilmu agama, termasuk ngaji Quran yang ditadaburi, itu pahalanya besar sekali. Nah, maka dari sekelumit nasihat yang disampaikan oleh Imam Haddad ini, monggo para hadirin kita usaha untuk istiqamah dalam beribadah. Dan jangan lupa, kalau kepingin ibadahnya sempurna, jaga hati. Jenengan ibadah model koyok wali, ibadahnya model koyok nabi, tapi lek atine elek percuma. Di hatinya ada kedengkian percuma. Di hatinya ada kebencian percuma. Gak manfaat itu. Yang mengatakan bukan saya. Wah, ini kok keras sekali pendapati Habib ini. Boten pendapat kula niku. Niku Nabi ingkang dawuh kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, kamu tahajud semalaman suntuk, puasa tiap hari, sedekah tiap hari, zikir tiap saat, tapi kalau hatimu ada sedikit saja kebencian, maka semua ibadahmu sia-sia, wahai Mu'adz. Nah, saged panjenengan tingali di dalam taklik kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Nah, jenengan bika niku wonten hadis panjang di akhir, di penutup daripada kitab Bidayatul Hidayah paling akhir wonten setunggal hadis perbincangan Nabi kita Muhammad dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kalau ada orang yang dia ibadahnya luar biasa tapi kok menyimpan kedengkian, percuma ibadahnya. Nah, dengki niku penyakit paling jahat, Ibu. Penyakit paling jahat. Makanya ulama sing paling elek niku ulama sing iri, sing dengki. Niki dawuh Imam Ghazali. Paling buruknya ulama itu ulama yang dalam hatinya ada kedengkian. Dan kedengkian itu kalau sudah muncul dalam hati orang, dia nggak pandang. Seorang anak lebih bisa benci sama orang tuanya gara-gara dengki. Orang tua bisa benci sama anaknya gara-gara dengki. Nah, bagaimana ibadah kita akan sampai kepada Allah sedangkan hati kita melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan keistiqamahan dalam beribadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan segala penyakit dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan para hadirin, kita jawab singkat mawon. Bagaimana pendapat Habib bila bersedekah dan jariah dengan cara ditakut-takuti surga dan neraka? Sedekah dan jariah tapi dengan cara ditakut-takuti surga dan neraka. Jadi tingkatan amal niku para hadirin wonten 3.
Orang beramal itu tingkatannya ada 3. Ada orang yang beramal, dia nggak kepingin surga, dia juga tidak takut neraka. Jadi amalnya itu ya karena semata-mata imtisalan li amrillah, ingin melaksanakan perintahnya Allah saja. Dan ini yang terbaik, nomor 1. Ini yang terbaik nomor 1. Jadi misal panjenengan sholat kok ditangleti, Pak jenengan sholat niki nyapo, jenengan sedekah ini kenapa? Karena ingin menjalankan perintahnya Allah. Baik itu, paling terbaik. Dan itu biasanya dilakukan oleh mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak ngarep apa-apa. Nggak ngarep apa-apa. Ada lagi orang yang beramal, para hadirin, karena ingin surga. Kenapa kamu sholat? Saya kepingin masuk surga. Kenapa kamu sedekah? Saya kepingin masuk surga. Boleh nggak beramal seperti itu? Boleh. Tapi itu tingkatan pemula. Tingkatan pemula. Jadi walaupun nggak dilarang, tapi pemula nih kok. Ya, ini sebenarnya kita nih. Nah, kita ini kan kalau beramal ya karena ingin masuk surga. Kemudian yang terakhir, ada orang yang beramal karena takut neraka. Karena takut neraka. Apakah boleh? Boleh saja. Tapi ya sama, statusnya dia pemula. Di mata Allah ini masih pemula. Sehingga jangan sampai di saat kaulah panjenengan kok beramal ingin mendapatkan surga atau ingin menjauhi neraka, kemudian kita kok sudah merasa diri kita sudah seperti wali. Nggak ada wali itu beramal minta upah, itu nggak ada. Makanya kata para ulama, kalau kelasnya wali itu kalau beramal nggak seperti orang dagang. Orang dagang, si pembeli membayar, yang penjualnya ngasih barang. Kalau wali, para wali itu beribadah nggak ngarep apa-apa sama Allah, semata-mata ingin menjalankan perintahnya Allah. Itu wali. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang bersedekah, kemudian harapannya adalah ingin menggapai surganya Allah, boleh, nggak masalah. Nah, cuman caranya harus dengan cara yang baik gitu. Jangan sampai didorong dengan hawa nafsu. Apalagi jika itu misal seorang ustadz yang mengajak jamaahnya untuk berinfak, kemudian isinya namun dibuten-buteni tok. Itu berarti jangan-jangan itu didorong dengan hawa nafsu. Hati-hati gitu. Zahirnya kebaikan tapi ternyata ditunggangi oleh hawa nafsu. Nah, jadi boleh, nggak jadi masalah. Kalau emang kita mau beramal, mau cari surga, boleh-boleh saja. Cuman ya pemula kita. Tingkatan kita masih ibarat anak sekolah itu TK gitu. Nah, terus sampai kapan? Nah, itu yang perlu kita tanyakan. Sampai kapan kita beramal hanya ingin mengharapkan surga? Contoh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu. Di dalam doanya apa kata Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah? Ya Allah, jika saya beramal baik kepadamu dan saya mengharapkan surga, jangan masukkan saya ke surga ya Allah. Wah, hebat itu. Tapi jika saya beramal ya Allah karenamu, hanya semata-mata menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu ya Allah, maka berikan ridhamu kepadaku. Nah, kalau sudah Allah ridha, ya Allah akan masukkan ke surga. Gak mungkin Allah masukkan hambanya yang Allah ridhai ke neraka. Nah, maka semoga kita bisa meniru jejaknya para ulama, beramal ibadah semata-mata ingin menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, jika terjadi di sekitar kita ada ulama yang memanfaatkan jamaahnya, apa yang harus kita lakukan? Menurut Habib, tindakan apa yang saya lakukan jika ada teman saya yang menjadi posisi di jamaah tersebut? Nah, ini harus detail. Ada seorang ustadz, pertanyaannya itu, memanfaatkan jamaahnya. Memanfaatkan dalam hal apa ini? Kalau mengajak jamaahnya untuk beramal baik, itu dianjurkan. Menyuarakan kebaikan kepada jamaah, boleh. Nabi Muhammad melakukannya itu. Nabi pernah lagi satu hari ceramah, para hadirin, tiba-tiba Nabi melihat di kejauhan itu ada rombongan kaum muslimin dari kalangan Badui. Badui itu orang-orang pedalaman,
datang ingin hadir ke majelisnya Nabi, nggak pakai pakaian yang dipakai untuk menutupi auratnya, hanya kulitnya binatang. Maka seketika itu Nabi Muhammad berhenti ceramah, Nabi rubah pembahasannya. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini punya rezeki lebih, punya pakaian lebih, ayo bawa ke sini, kita berbagi kepada orang-orang yang nggak mampu. Nabi minta kepada siapa? Nabi minta kepada para sahabatnya. Untuk siapa? Untuk sahabat yang lainnya. Contoh lagi, ada satu sejarah disebutkan dalam kitab sejarah itu, namanya Jaisul Usrah. Keadaan di mana pasukannya Nabi kesulitan bekal. Nabi Muhammad naik ke atas mimbarnya dan Nabi katakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, siapa yang diberikan oleh Allah rezeki yang lebih di hari ini, ayo kita infak untuk kita berjuang bersama-sama menegakkan Islam. Ngacung Sayyidina Utsman bin Affan, yang waktu itu sahabat yang kaya raya. Sayyidina Utsman bin Affan, apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Ya Rasulullah, saya menyumbang 100 ekor kuda beserta kebutuhannya. Diulang lagi sama Nabi, siapa lagi? Oh, Nabi minta, tapi bukan untuk dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk perjuangan, dan itu diperbolehkan. Jadi takmir masjid mendatangi agnia menyampaikan hajatnya masjid, boleh, halal, nggak haram itu. Yang nggak boleh itu kalau kita minta untuk diri kita pribadi. Ini yang perlu garis bawahi. Kita minta untuk diri kita pribadi, nggak boleh. Tapi kalau kita diberi, boleh. Dan ini masuk dalam hukum fikih, di mana para ulama membahas, bolehkah seorang guru ngaji mendapatkan gaji dari anak muridnya. Seorang guru ngaji Quran mendapatkan bisyarah, hadiah ketika dia ngaji Qurannya. Apakah boleh? Boleh, selagi nggak mentarget, boleh. Nah, jadi kalau minta, misalnya saya katakan kepada, anggaplah Mas Nur Hadi, nah, Mas Nur Hadi, saya kepingin ini untuk diri saya pribadi, nggak boleh itu bukan hal yang baik. Tapi kalau Mas Nur Hadi kok nawari saya di saat itu, saya kok membutuhkan, saya boleh menerima, boleh menolak, boleh menerima, nggak masalah itu. Dan itu menjadi pahala yang besar. Jadi di sini yang perlu diperhatikan para hadirin, masalah hukumnya, meminta untuk kebaikan, perjuangan dakwah atau untuk orang lain yang membutuhkan diperbolehkan secara mutlak dalam syariat. Kalau meminta untuk diri sendiri nggak boleh, tapi kalau diberi kemudian menerima, boleh. Kemudian yang kedua dari pertanyaan ini, ayo kita jaga hati. Bagaimana Anda bisa memandang seorang yang Anda sebut sebagai ustadz, sebagai ulama dengan pandangan buruk, dengan pandangan yang buruk. Kalau ada orang yang dia secara sukarela berbaik hati kepada gurunya, itu satu hal yang dianjurkan dalam syariat. Nah, coba panjenengan buka kitab namanya Al-Fawaidul Mukhtarah, ya, kitab Al-Fawaidul Mukhtarah di halaman 167. Halaman 167 yang berkata bukan saya. Jadi jangan kemudian kok nanti, wah ini Habib Hasan yang ngawur. Ini saya sebutkan kitabnya, saya sebutkan halamannya, buka sendiri, cari kitabnya. Pendapatnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kalau sudah disebut nama Jalaluddin itu ada dua. Ada Jalaluddin Al-Mahalli, ada Jalaluddin As-Suyuti. Ini pendapatnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengatakan, para hadirin, sedekah itu pahalanya ada tingkatannya. Kita bahas dari yang paling terpendek, paling terkecil pahalanya. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, sedekah satu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 balasan. Sedekah kepada siapa itu? Sedekah kepada orang yang sehat. Ada orang sehat, jenengan bantu, jenengan dapat 10 kali lipat pahalanya, 10 kali lipat balasannya. Kemudian yang kedua, shadaqatun wahidatun, satu sedekah dibalas oleh Allah dengan 90 pahala dan 90 balasan. Kepada siapa? Sedekah kepada orang yang tertimpa musibah. Jenengan takziah beto beras, itu pahalanya 90 pahala. Panjenengan ngelihat ada orang yang mohon maaf anggota tubuhnya nggak sempurna, panjenengan dapat 90 pahala.
dan semua orang yang kena musibah, banjir, bencana alam dan lain-lainnya. Kemudian satu sedekah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 900 pahala. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada dawil kurba, kerabat, paman, bibi, saudara, misanan. Sedekah kepada mereka 900 pahalanya. Kemudian yang selanjutnya, sedekah satu dibalas 90.000. Sedekah satu dibalas bimi'ati alfin, dibalas dengan 100.000, bukan 90.000, 100.000. Sedekah kepada orang tua. Jangan berbagi dengan orang tua. Anak ngasih orang tuanya, jangan melulu orang tua ngasih anaknya. Nah, kebanyakan kita ini kepinginnya dikasih terus sama orang tua, giliran sudah dewasa lupa kalau mau punya kewajiban harus ngasih orang tuanya. Kata Nabi kita Muhammad, anta wa malu kali abik, wahai fulan, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Jadi seorang anak yang berbagi kepada orang tuanya, ini bahasanya Imam Suyuti, sodako. Tapi lek jenengan ngamal nih, yo cok ngomong sodako. Ini kan? Pak, niki sedekah Pak kagem jenengan, ndak pantas. Ini kan? Bu, niki sedekah kagem jenengan, ndak pantas. Kayak ibunya pengemis saja. Nggak pantas. Ngomongnya hadiah sedikit. Nah, yang tawadhu, hadiah sedikit. Nah, kemudian selanjutnya, ini dawuhe Imam Suyuti. Di sana dawuh kula, saya cuma baca saja. Wa wahidatun bitis imi'ati alfin. Satu sedekah dibalas 900.000 kali lipat. Satu kali sedekah dibalas 900.000 kali lipat. Kepada siapa? Alal alim au faqih. Sedekah kepada orang yang alim dan orang yang ahli fikih, ulama intinya. Nah, jadi kalau dia melakukannya secara sukarela, itu hal yang bagus. Itu nomor satu, pahala paling besar. Orang tua di nomor dua, kerabat di nomor tiga, orang yang tertimpa musibah di nomor 4, dan yang terakhir kepada orang yang sehat. Nah, jadi para hadirin, itu satu hal yang wajar selama ulamanya nggak minta. Kalau minta nggak boleh. Itu namanya memanfaatkan ilmu untuk mengais dunia. Selagi nggak minta, maka diperbolehkan. Jadi semoga kita dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang busuk, dari kebencian dan kedengkian, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa Bapak Ibu, setelah ini habis salat Isya ada kajian bersama kita membaca Maulid Nabi di Musholla Ar-Ramadan Gendingan. Nah, monggo sarang-sarang hadir untuk umum muslimin dan muslimat, dan besok pagi kajian rutin bersama kami di Aula Pondok Al-Bahjah jam 6 sampai jam 8. Kemudian malam harinya di Mabes Asy-Syifa untuk umum muslimin dan muslimat. Nah, semoga Allah berikan kemudahan kita untuk istiqamah selalu duduk di majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan kita baca Fatihah sebagai penutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kita. Allah berikan hidayah kepada kita, hidayah untuk mereka yang membenci kita, hidayah untuk mereka yang kita cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita sehingga kita bisa bertobat dengan sungguh-sungguh kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita di dunia hingga nanti di akhirat. Allah lancarkan rezeki kita, Allah kabulkan semua hajat kita, Allah Subhanahu wa taala lunasi semua hutang-hutang kita, dan Allah berikan kesehatan kepada kita dalam ketaatan serta sehat wal afiah, dan Allah wafatkan kita kelak di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahin nabi wa al nabi ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah, summa ridal inayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.